Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya ucapkan selamat tahun baru buat Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara beribadah pagi hari ini. Biarlah di tahun 2024 ini kita boleh merayakan kemenangan bersama Tuhan. Dan kita boleh melewati tahun 2024 ini berjalan bersama Tuhan. Kita akan raih kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di awal tahun 2024 ini Tuhan. Kami boleh melewati semuanya. Kami boleh berjalan bersama Tuhan. Bahkan kami boleh kuat sampai pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kekuatan yang Kau limpahkan buat setiap kami. Bahwa setiap kami Tuhan, jemaat-Mu, untuk kami lebih lagi mengucap syukur di hadapan Tuhan. Untuk kami mau tetap mengatakan bahwa Engkau Bapa kami yang baik. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bahkan kami boleh kuat di awal tahun 2024. Kami masih punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Memberkati setiap umat-Mu yang beribadah pagi hari ini. Dimanapun umat-Mu beribadah. Kami percaya lawatan-Mu, hadirat-Mu, jamaah-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan ibadah pagi hari ini. Dari awal pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan satu kali lagi yang luar biasa buat Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat suaramu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak
pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari buka kedua tanganmu bersama-sama. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi buat Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak,
boleh ada sampai pagi hari ini. Di awal tahun 2024 ini Bapak Ibu Saudara. Kita boleh melewati tahun 2023. Masuk tahun 2024. Kita percaya bersama Tuhan. Kita boleh melewati semuanya. Kita boleh kuat sampai pagi hari ini. Kita boleh bertahan sampai pagi hari ini. Semua bukan karena kuat dan gagahmu Bapak Ibu Saudara. Tapi semua karena kemurahan Tuhan. Yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari tetaplah mengucap syukur. Tetaplah melekat dengan Tuhan. Jangan pernah jemu-jemu untuk mencari wajahnya. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku
Mari bebaskan terus rohmu Bapak Ibu Saudara. Mari angkat hatimu lebih lagi buat Tuhan. Saya percaya dimanapun engkau menyembah Tuhan pagi hari ini, lawatannya turun atas engkau Bapak Ibu. Kipakaralaba syanta karalabaralaba. Kipakaralaba yaralaba 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 yaralaba. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Saya ajak Bapak Ibu Saudara di tahun baru ini, tahun 2024 ini, sertakan Tuhan di dalam kehidupan rumah tanggamu Bapak Ibu Saudara. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus ibuku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Yang percaya angkat kedua tanganmu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai.
kuasa. Katakan berkatnya, berkatnya melimpah. El Shaddai, katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Satu kali lagi katakan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya, berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan berkatnya, berkatnya melimpah, El Shaddai. Sama-sama kita bakti berdiri Bapak Ibu Saudara. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya, berkatnya melimpah, El Shaddai. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Sorak haleluya, sorak haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami mau izinkan firman-Mu masuk dan menjamah setiap kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Otoritas Allah turun atas hamba-Mu, agar setiap kebenaran firman yang ditaburkan bagi setiap kami menjadi kekuatan bagi kami di awal tahun 2024 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap terima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memasuki pada hari yang ketiga di tahun 2024. Saya berdoa supaya Bapak Ibu di tahun yang 2024 mengenapi visi yang ditaruh oleh Tuhan kepada gembala kita, kepada gereja di tempat ini, bahwa ini adalah tahun merayakan kemenangan. Yang artinya adalah Bapak Ibu Saudara dalam segala aspek kehidupan mengalami yang namanya kemenangan, Bapak Ibu. Amin. Nah Bapak Ibu, gembala kita mendapatkan visi tahun 2024 merayakan kemenangan. Dan yang menginspirasi tahun ini adalah tahun merayakan kemenangan. Tuhan menaruh di hati hamba-hamba Tuhan di tempat ini, menaruh dalam hati Bapak Ibu Gembala kita untuk
ayat firman Tuhan Mazmur 18 dari ayat yang pertama sampai dengan 29. Nah Bapak Ibu, kalau kita sama-sama melihat Mazmur 118 ini dari ayat yang pertama sampai ke 29, saya mencatat ada sekitar 4 bagian yang dituliskan oleh Mazmur Daud di tempat ini Bapak Ibu ya. Nah, kita kan lihat sama-sama ada beberapa bagian yang ditulis oleh Daud di bagian Mazmur ini. Yang pertama adalah di ayatnya yang pertama, nanti Bapak Ibu baca sendiri sampai ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah melalui Mazmur 118 ayat yang pertama nanti sampai ayatnya yang keempat. Raja Daud membawa pembaca Mazmur ini untuk apa? Untuk mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Ya, kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan Bapak Ibu. Makanya Raja Daud memerintahkan, mengajak kepada setiap pembaca Mazmur ini untuk kita apa? Untuk kita bersyukur. Nah untuk memasuki tahun 2024 yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur terlebih dahulu. Sebagaimana Daud mengawali Mazmur 118 dengan sebuah ucapan syukur. Nah ucapan syukur yang kita lakukan bukan karena tidak ada alasannya Bapak Ibu. Tapi karena ada alasannya. Alasannya adalah apa? Karena kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Dan ini Daud alami dalam kehidupannya. Nah saya percaya Bapak Ibu, sepanjang Bapak Ibu hidup pasti Bapak Ibu juga mengalami yang namanya kasih setia Tuhan. Hanya saja kita ini sering sekali lupa dengan kasih setia Tuhan. Nah Daud adalah tipe orang yang selalu mengingat-ingat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Sehingga gampang sekali untuk Daud mengucap syukur. Nah kenapa orang tidak bisa mengucap syukur? Karena seringkali lupa dengan apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupannya. Makanya Bapak Ibu, kita harus seperti Raja Daud yang dalam kehidupannya selalu mengingat-ingat apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupannya. Sehingga ditulislah Mazmur-Mazmur yang menceritakan kehidupan bagaimana Tuhan menolong Raja Daud secara luar biasa. Nah memasuki tahun 2024, tuntunan untuk kita adalah apa? Kita mengucap syukur, mengingat kebaikan Tuhan supaya kita bisa mengucap syukur. Karena sudah terlalu banyak apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Nah pada bagian yang kedua kita melihat bersama-sama di ayat yang kelima nanti sampai dengan ayat yang kesembilan. Nah saya akan coba fokus di ayat yang ke-8 dulu Bapak Ibu ya. Untuk lebih cepat. Ayat yang ke-8 dikatakan lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Ayat 9, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Nah dalam bagian yang kedua ini Daud menyatakan, Daud mengajarkan kepada kita untuk kita selalu mengandalkan Tuhan. Memasuki tahun 2024, walaupun firman ini sering kita dengar, tapi coba Bapak Ibu untuk kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan konsisten. Apa itu? Bergantung kepada Tuhan, bukan kepada manusia Bapak Ibu ya. Sering sekali kita sudah diingatkan oleh Bapak Ibu Gembala, ayo bergantung pada Tuhan. Jangan kepada manusia Bapak Ibu ya. Karena manusia itu mengecewakan, bahkan dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia ya. Kita harus mengandalkan Tuhan. Daud mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dan ini sering sekali ditulis dalam Mazmur-Mazmurnya Daud. Ya, ada kalanya Daud berkata, dari mana datangnya pertolonganku? Ya, pertolonganku datang daripada Tuhan. Itu artinya apa? Bahwa Daud dalam kehidupannya selalu mengandalkan Tuhan. Memasuki tahun 2024, tahun merayakan kemenangan. Kalau Bapak Ibu mau mengalami kemenangan dalam segala aspek kehidupan, andalkan Tuhan Bapak Ibu ya. Andalkan Tuhan, jangan andalkan manusia. Kita sering sekali nyebut ini, kita andalkan Tuhan, jangan mengandalkan manusia. Tapi dalam praktek kehidupannya sering sekali manusia yang kita andalkan Bapak Ibu. Buktinya apa? Buktinya kita sering kecewa. Buktinya kita sering sekali jengkel, sering sekali mangkel dengan orang lain. Kenapa? Karena kita nggak sadar kita mengandalkan manusia. Kalau kita tidak mengandalkan manusia, kita mengandalkan Tuhan. Kita akan jarang sekali kecewa dengan orang Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita bergantung hanya kepada Tuhan. Sehingga ketika manusia mengecewakan kita itu tidak menjadi masalah buat kita. Kenapa? Karena kita mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan manusia. Memasuki tahun 2024, kalau engkau masih banyak kekecewaan itu bukti bahwa engkau masih mengandalkan manusia. Tapi mumpung masih di awal Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin.
Nah Bapak Ibu dalam bagian yang ketiga, nanti Bapak Ibu mulai ayat yang ke-10, lalu nanti ayat yang ke-13, 14. Di situ Daud mulai menceritakan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Coba kita lihat sebentar di ayat yang ke-10. Segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Dan seterusnya nanti Bapak Ibu boleh baca. Dalam bagian-bagian itu kita akan melihat bersama-sama bahwa bagaimana Daud menceritakan pengalamannya bersama Tuhan. Ya, bagaimana Daud memukul mundur musuhnya oleh karena pertolongan Tuhan. Nah percaya Bapak Ibu di tahun 2024 engkau yang mengimani bahwa engkau akan menjadikan tahun ini sebagai tahun perayaan kemenangan. Percaya bahwa engkau juga akan mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Itu artinya satu Bapak Ibu, ketika kita mengimani bahwa kita akan mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, tentunya berarti kita tidak akan lepas dari masalah. Kita mungkin tidak akan bebas dari masalah. Kita mungkin akan menemui masalah, menemui tantangan, menemui pergumulan di depan sana. Tapi seperti Daud Bapak Ibu juga nanti akan bisa menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Bapak Ibu akan alami di tahun 2024. Ya, mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhan. Setelah tadi yang bagian yang pertama kita masuki tahun 2024 dengan ucapan syukur. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis. Untuk selama-lamanya kekal kasih karunia Tuhan. Lalu bagian yang kedua kita mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Lalu yang bagian yang ketiga kita akan mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Percaya Bapak Ibu bahwa tahun 2024 adalah tahun di mana kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan Bapak Ibu. Ya, siapkan diri Bapak Ibu, pikiran hati Bapak Ibu selalu dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena tantangannya ada Bapak Ibu di depan, pasti ada. Tapi Bapak Ibu dan saya, kita sama-sama akan mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita akan mengalami pengalaman di bawah Tuhan menuju kemenangan Bapak Ibu. Amin. Jadi bagian yang ketiga adalah apa? Kita akan mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, engkau yang sungguh mengimani akan mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, kau boleh tulis di live chat bahwa aku akan mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Lalu bagian yang terakhir, ya setelah tadi Raja Daud membawa kita untuk kita bersyukur, lalu membawa kita untuk kita juga belajar mengandalkan Tuhan, lalu juga mengungkapkan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Lalu di bagian akhir Mazmur Daud dalam Mazmur 118 ini dikatakan di ayat yang ke-28, Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu, Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Nah Bapak Ibu coba perhatikan, di situ ada kata-kata aku hendak. Katanya aku hendak bersyukur kepadamu. Aku hendak meninggikan engkau. Nah kata-kata aku hendak ini adalah sebuah komitmen di hadapan Tuhan. Maka tuntunan terakhir yang keempat untuk tahun 2024. Hendaklah kita membuat sebuah komitmen. Bahwa apapun yang terjadi kita akan tetap bersyukur. Bahwa kita akan tetap meninggikan Tuhan. Bahwa kita akan tetap menyembah Tuhan. Ini yang dilakukan Daud Bapak Ibu. Setelah tadi diawali dengan ucapan syukur, lalu dilanjutkan dengan mengandalkan Tuhan, lalu dilanjutkan dengan sebuah keyakinan mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Maka yang bagian yang terakhir, kita harus punya komitmen di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, karena ini yang sebenarnya yang Tuhan tunggu dari setiap anak-anaknya, sebuah komitmen ya untuk tetap menyembah Tuhan, untuk tetap bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi. Bapak Ibu tantangan di luar sana pasti akan berat. Gitu. Tapi yang Tuhan mau lewat semua tantangan, lewat semua persoalan yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita. Adalah Tuhan mau melihat komitmen kita. Di mana kita tetap punya komitmen untuk tetap menyembah Tuhan, untuk tetap meninggikan Tuhan, untuk tetap bergantung kepada Tuhan. Ini yang Tuhan cari Bapak Ibu. Orang yang punya komitmen. Karena ini adalah wujud dari iman orang yang percaya. Punya komitmen di hadapan Tuhan. Itu menunjukkan bahwa orang itu sungguh-sungguh punya iman kepada Tuhan. Karena dia punya komitmen terhadap Tuhan. Nah Bapak Ibu,
hari ini kita sama-sama belajar bahwa untuk memasuki tahun 2024 ada 4 hal. Dan juga ini juga sering sekali disampaikan Bapak Ibu Gembala. Ya, pada awal-awal kita ibadah PPD selalu Bapak Gembala membawa kita untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hendaklah kita mengawali tahun 2024 dengan ucapan syukur. Lalu bagian kedua ini juga sering kita diingatkan untuk kita selalu mengandalkan Tuhan. Lalu bagian yang ketiga adalah sebuah iman, kepercayaan bahwa tahun 2024 kita akan mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Artinya kita akan melihat perkara-perkara ajaib dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bagaimana Tuhan akan membawa kita menuju kepada kemenangan dalam setiap aspek kehidupan kita. Lalu bagian yang terakhir dan yang paling penting Bapak Ibu, yang Tuhan nantikan dalam kehidupan orang percaya, kehidupan jemaat PPD di tempat ini. Apa itu? Sebuah komitmen di hadapan Tuhan bahwa apapun yang terjadi, Bapak Ibu akan tetap mencari Tuhan, akan tetap meninggikan, akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk firman yang telah kita dengar Bapak Ibu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan bahwa firman yang boleh kami dengar pagi hari ini, tuntunan yang boleh kami dengar pagi hari ini, bahwa sesuai tuntunan yang Tuhan berikan kepada gembala di tempat ini Tuhan, bahwa kami di tahun 2024 akan menjadi tahun untuk merayakan kemenangan Tuhan. Kami akan mengalami kemenangan-kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan pagi hari ini kami sudah belajar Tuhan dari Raja Daud Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk menulis Mazmur dalam Mazmur 118 ini Tuhan. Kami belajar bahwa Daud mengawali dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu juga Daud mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Lalu Daud juga menceritakan pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Lalu yang bagian yang terakhir bahwa Raja Daud yang adalah seorang raja tetap punya komitmen untuk selalu bersyukur dan meninggikan Tuhan dalam kehidupannya. Ini hal-hal yang mau coba kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus yang ada di dalam kami tidak mampu. Tapi kami percaya kalau ada Roh Kudus dalam diri kami, itu yang memampukan kami. Sehingga ketika kami melakukan firman Tuhan ini, ketika kami melakukan bagian kami untuk firman-Mu ini Tuhan, kami percaya kami juga akan melihat bahwa Tuhan akan menuntun kami menuju kemenangan di tahun 2024 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan anugerah-Mu menyertai melindungi kami Tuhan. Dan kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan, dan sebelum kami melanjutkan aktivitas kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu dimanapun engkau berada, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu di hadapan Tuhan, dan bersiap-siaplah menerima berkat daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan atas otoritas dari pemimpin di tempat ini, izinkanlah hamba-Mu melepaskan berkat untuk umat-Mu Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah Tuhan kiranya usaha, diberkatilah Tuhan kiranya pekerjaanmu, diberkatilah Tuhan kiranya kesehatanmu, diberkatilah Tuhan kiranya keluargamu. Apapun yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Diberkatilah kesehatanmu. Dan terimalah berkat ini mulai dari sekarang sampai nanti Maranatha Tuhan datang untuk menjemput kita masuk dalam kerajaannya yang kekal dan mulia. Dan engkau yang percaya sudah menerima berkat Tuhan ini, mari sama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.